semuanya, bertemu lagi dengan kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Excel. Yang pertama ada title. Title adalah menampilkan nama dokumen. Yang kedua ada Quick Access Toolbar atau kumpulan tombol-tombol yang terdiri dari Save, Undo, dan Redo. Yang ketiga ada Window Management atau kumpulan tombol diantaranya Window Help, Ribbon Display atau Minimis yang digunakan untuk meminimalkan halaman dokumen, Maximis yang digunakan untuk memperbesar tampilan dokumen, dan Close untuk menutup dokumen. Yang keempat ada Ribbon, kumpulan tab yang berisi tentang Home, Insert, Design, dan lain-lain. Yang kelima ada Group Ribbon, kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti Font, Align, dan Number. Yang keenam ada Name Box, menampilkan sel yang sedang aktif. Yang ketujuh ada Formula Bar, tempat untuk mengedit atau memasukkan formula atau memasukkan data. Yang kedelapan ada sel, pertemuan antara baris dan kolom atau kotak-kotak yang terdapat pada worksheet. Fitur-fitur dasar Group Ribbon, kumpulan tab yang berisi perintah seperti Font, Align, dan Number. Yang kedua ada Formula Bar, tempat untuk mengedit, memasukkan formula, atau memasukkan data. Name Box menampilkan sel yang sedang aktif. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Fitur dasar kolom bagian pada worksheet yang melintang dari atas ke bawah. Row bagian pada worksheet yang melintang dari kiri ke kanan. Scroll bar menggeser tampilan halaman ke atas, bawah maupun kanan dan kiri. Pakai view, kumpulan tombol yang berisi normal view, pakai logout view, dan pakai brick view. Fitur dasar 1. New sheet untuk membuat worksheet baru. 2. Lift and right click untuk berpindah bergeser dari sheet 1 ke sheet yang lain. Kita mengolah informasi. Yang pertama, fitur auto type untuk mengubah lebar dan tinggi kolom sesuai dengan ukuran teks blok. Semua kolom yang ingin Anda sesuaikan. Lalu masuk ke menu, pilih format dan pilih opsi yang sesuai. Adjust size untuk mengubah ukuran baris dan kolom menjadi sama secara bersamaan dan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik tombol select all, kemudian arahkan kursor ke salah satu kolom dan baris. Yang kedua, tarik sesuaikan dengan kebutuhan. Penjelasan fitur format cell. Yang pertama, general untuk angka standar. Yang kedua, number, angka desimal dengan beberapa digit di belakang koma. Yang ketiga, currency, mata uang dengan simbol sesuai negara. Outputting, mata uang dengan simbol dan spasi antara simbol dan angka. Date, tanggal sesuai lokasi negara. Time, waktu sesuai lokasi negara. Percentage, angka desimal dengan simbol persen. 8. Fraction, angka pecahan, misalnya 8/16. Scientific, notasi ilmiah atau eksponensial. Teks, menulis teks. Special, simbol khusus sesuai negara. Custom, format angka dengan tampilan. Fitur lanjutan. Metode pertama, formula. Pada Microsoft Excel juga menyediakan formula untuk menghitung, mengurangi, menambah, dan membagi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketik sama dengan pada kolom C2. Kedua, klik kolom A1. Ketiga, ketik plus pada kolom C2. Keempat, klik kolom B1. Dan kelima, tekan tombol enter. Perhatikan hasil berikutnya. Metode kedua, fungsi umum. Yang pertama, sum untuk menentukan penjumlahan. Yang kedua, average digunakan mencari rata-rata suatu variabel. Yang ketiga, max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu variabel. Yang keempat, min digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu variabel. Dan langkah-langkah menggunakan fitur auto sum. Yang pertama, buatlah data seperti gambar 65. Kedua, pilih sel yang akan dijumlahkan, misal sel B5 sampai E5. Yang ketiga, klik menu tab Home, kemudian pilih auto summa sum. Berlanjutan. 1. Fungsi logika if untuk membandingkan nilai dengan kondisi yang sudah ditentukan, misalnya untuk mengevaluasi target penjualan bulanan, di mana di setiap bulan harus mencapai 70 unit komputer.
2. Fungsi library untuk mempelajari aplikasi pengolah angka dapat pada menu formula dan Excel. Formula dalam Excel. Lanjutan. Diagram menggunakan MS Word. Diagram air flow chart. Ya ampun. Adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang berurutan yang diimplementasikan dengan menggunakan simbol-simbol. Langkah-langkah membuatnya: 1. Klik insert dan pilih new drawing Canva. 2. Setelah itu gambar flowchart di dalam Canva dengan klik insert save flowchart. 3. Pilih tombol sesuai yang Anda butuhkan. 4. Untuk memberi tulisan, klik kanan pada simbol, kemudian pilih add text dan isikan kalimat yang sesuai dengan diagram. 5. Hasil flowchart di dalam drawing Canva. Terima kasih.